Return on Equity, atau disingkat ROE, merupakan penyebutan untuk laba dan modal bersih. ROE adalah instrumen untuk mengetahui tingkat pengembalian investasi pada sebuah perusahaan dalam setahun. ROE merupakan indikator paling dasar dari analisis fundamental. Jika ROE-nya bagus, kemungkinan besar yang lain di laporan keuangan perusahaan tersebut juga bagus. Tetapi kalau kurang dari 15%, artinya perusahaan itu tidak menguntungkan. Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi kita, apakah perusahaan itu memiliki saham yang layak dibeli atau tidak. Contoh menghitung ROE. Kita ambil contoh perusahaan Unilever. Kita tahulah perusahaan Unilever, dan bahkan produknya sering juga kita gunakan sehari-hari. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Sekarang, anggaplah laba periode berjalan 1 tahun Unilever, 854,4 miliar rupiah. Total ekuitas 3,3 triliun rupiah. Ekuitas ini sebutan untuk modal bersih perusahaan. Cara menghitungnya, laba periode 1 tahun perusahaan dibagi dengan modal bersih perusahaan. Laba periode 1 tahun Unilever 854,4 miliar rupiah dibagi dengan ekuitas Unilever, yaitu 3,3 triliun rupiah. Hasilnya yaitu 25%. Jadi ROE Unilever 25%. Perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan yang besar tentu jadi kriteria saat kita membeli saham suatu perusahaan. Dari ROE atau Return on Equity, kita bisa tahu keuntungan yang dihasilkan perusahaan itu besar atau enggak. Kalian udah paham? Oke, saya akan coba mempermudahnya lagi. Konsepnya gini, misalkan ada 2 usaha jualan es jagung. Kita sebut aja namanya es jagung Dayat dan es jagung Anggun. Setelah setahun berjualan, es jagung Dayat mendapat untung bersih 10 juta rupiah. Sedangkan untung bersih usaha es jagung Anggun adalah 12 juta rupiah. Mana yang lebih besar hasilnya? Secara jumlah, tentu es jagung Anggun lebih untung dibanding es jagung Dayat. Tapi tunggu dulu, kita kan belum tahu modal awalnya berapa. Contohnya gini, misalnya, es jagung Dayat, modal bersihnya di awal tahun adalah 100 juta rupiah untuk menjalankan usaha es jagung tersebut. Sedangkan es jagung Anggun, modal awalnya 150 juta. Sekarang coba kita buat tabel sederhana. Es jagung Dayat menghasilkan untung 10 juta dengan modal bersihnya 100 juta. Sedangkan es jagung Anggun menghasilkan 12 juta dengan modal bersihnya 150 juta. Dalam setahun, es jagung Dayat dengan modal 100 juta dapat menghasilkan keuntungan 10 juta rupiah. Yang artinya, es jagung Dayat mampu meningkatkan 10% dari modal awalnya. Karena 10 dari 100 adalah 10%. Sedangkan es jagung Anggun dengan modal 150 juta dapat untung 12 juta. Artinya, es jagung Anggun dapat meningkatkan kekayaannya 8%. Dari mana dapatnya 8%? Karena 12 dari 150 adalah 8%. Jadi, menurut kalian, mana nih dari kedua pengusaha es jagung viral ini yang untungnya paling besar? Es jagung Dayat atau es jagung Anggun? Ternyata setelah dipersenkan, keuntungan yang lebih besar dihasilkan oleh es jagung Dayat. Padahal nilainya 2 juta lebih kecil dibandingkan untung es jagung Anggun. Inilah yang namanya return on equity. Dalam bahasa Indonesianya, return adalah laba, equity atau ekuitas adalah modal. Jadi kesimpulannya, return atau laba dibagi dengan equity atau modal bersih dan hasilnya adalah persen. Contohnya yang tadi, labanya 10 juta, dibagi ekuitasnya 100 juta. 10 dibagi 100 hasilnya 0,1. Berarti dalam persenan adalah 10%. Jadi kalau kamu ditanya sama orang, ada 2 usaha nih, yang bidangnya sama. Satu menghasilkan laba bersih 2 triliun, yang satu lagi menghasilkan laba bersih 15 juta rupiah. Lebih jago perusahaan yang mana dalam menghasilkan laba? Yang harus kamu tanyakan adalah, berapa equity atau ekuitasnya? Atau berapa modal bersihnya? Lalu membagi return dan equity-nya. Sampai di sini paham kan? Dari penjelasan tadi kita jadi tahu bahwa modal besar belum tentu menghasilkan laba besar juga. Begitu juga sebaliknya,
modal kecil belum tentu menghasilkan laba yang kecil. Semua harus kita persenkan. Kenapa sebelum membeli saham ROE itu harus diperhatikan? Karena kita harus cari perusahaan yang hebat dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi angka persenan atau ROE-nya, berarti semakin pintar perusahaan tersebut menghasilkan laba atau keuntungan. Maka dari itu, carilah perusahaan yang ROE-nya tinggi. Apalagi jika ROE perusahaan tersebut 50%, maka modal kamu atau investasi kamu akan bertambah 50% dalam 1 tahun di perusahaan tersebut. Sebenarnya sih untuk cek data dari ROE setiap perusahaan sudah ada di dalam aplikasi sekuritas. Kita nggak perlu capek-capek menghitungnya. Saya menceritakan seperti ini agar kalian tahu dari mana asal atau dapatnya angka ROE tersebut. Nah, kita kan sudah paham nih cara mengetahui sebuah perusahaan laba yang dihasilkan besar atau kecil. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengetahui apakah harga saham sebuah perusahaan tersebut mahal atau murah. Ini poin penting yang kedua setelah kita mengetahui ROE sebuah perusahaan. Sekarang kita bercerita lagi. Misalkan perusahaan es jagung Dayat, di bursa efek atau di pasar modal, sahamnya dijual dengan harga Rp2.000 per lembarnya. Apakah kita bisa menilai bahwa saham perusahaan es jagung Dayat ini harganya mahal atau murah? Ya, tentu kita belum tahu. Kita cuma baru tahu, di pasar modal harga sahamnya per lembar Rp2.000. Kita tidak tahu apakah harga Rp2.000 ini murah atau mahal. Penting nih untuk kalian ketahui bahwa setiap harga saham yang dijual di pasar modal mempunyai harga asli yang tersembunyi. Harga saham es jagung Dayat 1 lembarnya di pasar modal memang harganya Rp2.000, namun nilai aslinya atau nilai yang dikandungnya atau nilai bukunya atau nilai intrinsiknya belum tentu Rp2.000. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Terus cara melihat nilai aslinya gimana? Nah, untuk mencari harga intrinsik atau harga aslinya atau harga yang tersembunyi dalam lembaran saham tersebut, kita butuh 2 data. Yang pertama, data ekuitas. Yang kedua, total lembar saham perusahaannya. Kita akan membagi modal bersih perusahaan tersebut dengan jumlah lembar saham yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Contoh, perusahaan es jagung Dayat ekuitasnya 100 juta. Dan anggaplah, total lembar saham di perusahaan es jagung Dayat ini 100.000 lembar. Modal bersih 100 juta ini kita bagi ke 100.000 lembar saham tersebut. Berarti 1 lembar saham ini nilai intrinsiknya Rp1.000 per lembar. Karena 100 juta dibagi 100.000, hasilnya 1.000. 1 lembar sahamnya mengandung nilai asli Rp1.000. Tadi kan harga saham perusahaan es jagung Dayat ini di pasar modal Rp2.000 per lembar. Nah, sekarang kan kita udah tahu bahwa nilai asli yang terkandung atau nilai intrinsik dalam 1 lembar saham perusahaan es jagung Dayat itu cuma 1.000 per lembarnya. Sekarang Bambang tanya, menurut kalian saham ini murah atau mahal? Ya jelas mahal dong, karena kita membayar 2 kali lipat dibandingkan nilai intrinsiknya atau nilai bukunya. Dengan membayar 2.000, kita dapat 1.000, alias over value atau harganya udah kelebihan. Begitulah konsep dari price to book value yang disingkat PBV. Bahasa Indonesianya, price adalah harga, book value itu artinya nilai buku atau nilai intrinsik dari 1 lembar saham tersebut. Sekarang kita udah tahu bahwa PBV dari perusahaan es jagung Dayat ini udah 2 kali. Kalau lebih dari 1 PBV-nya, bisa kita bilang perusahaan ini mahal atau over value. Harganya udah kelebihan. Karena untuk dapat 1.000 kita mengeluarkan uang 2.000. Mahal kan? Kalau bisa cari perusahaan yang under value atau PBV-nya di bawah 1. Misalnya, untuk mendapatkan Rp1.000, kita cuma mengeluarkan 400 atau 600 rupiah. Baru nih bisa disebut murah, atau bisa dibilang under value. Oke, cukup segini dulu belajar sahamnya. Untuk dapat melihat video kami yang lainnya, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.